Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang dicintai oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya, Frater Natalio Kawarnidi, dalam edisi renungan Minggu 12 Oktober 2025. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Universal merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-28. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini sangat inspiratif bagi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Hal yang terpenting yang menjadi tema sentral utama bagi kita semua adalah buah dari iman adalah keselamatan. Saudara dan saudariku, dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus berinisiatif untuk menjumpai 10 orang kusta yang sedang sakit. Allah adalah belas kasih yang tidak mau melihat dan membiarkan umatnya, orang yang percaya kepadanya, menderita, sengsara, dan mengalami berbagai macam cobaan. Oleh karena itu, keselamatan itu terjadi karena inisiatif Allah itu sendiri. Maka Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, Dia sendiri yang datang berinisiatif untuk mau berjumpa dengan 10 orang kusta dan mau menyembuhkan mereka. Saudara dan saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada mereka supaya mereka pergi untuk memperlihatkan diri mereka kepada para imam agar mereka memperoleh kesembuhan. Dan 10 orang kusta ini pergi dengan keyakinan. Mereka percaya bahwa Yesus adalah sumber dari segala dokter. Dia mampu menyembuhkan mereka dari penyakit mereka, sehingga mereka dengan percaya pergi ke para imam agar mereka disembuhkan. Saudara dan saudariku, karena iman inilah 10 orang kusta itu disembuhkan. Mereka disembuhkan dari penyakit mereka. Dalam bacaan pertama, Naaman, seorang raja yang memiliki segalanya, dia juga mengalami pencobaan, mengalami penderitaan. Tetapi dia datang kepada Elia dan Elia menyembuhkan dia dari penyakitnya. Syarat dari sebuah keselamatan adalah pengakuan iman dan ketaatan kepada iman itu agar bisa disembuhkan. Saudara dan saudari, Kristus yang kita imani itu adalah Kristus yang benar-benar Mesias yang datang untuk menyelamatkan kita. Dia adalah buah sulung dari kebangkitan. Dia adalah sumber keselamatan. Maka Rasul Paulus dalam bacaan kedua menyampaikan bahwa kalau kita bersatu dengan Kristus, maka Kristus akan bersatu dengan kita. Kalau kita menyangkal Kristus, Kristus juga akan menyangkal kita. Atau Dia tidak akan ada dalam kita orang-orang yang tidak percaya. Dan kalau kita, orang yang berdosa, tidak setia kepadanya, Dia tetap setia. Karena Dia tidak mau menyangkal dirinya
sebagai Allah yang penuh dengan kebaikan. Saudara dan saudariku, jangan ragu-ragu untuk beriman kepada Kristus. Karena buah dari iman itu adalah keselamatan yang nantinya kita peroleh. Keselamatan bukan hanya di dunia ini, tetapi keselamatan itu kita peroleh melalui Kristus, karena dialah buah sulung dari kebangkitan itu. Saudara dan saudariku, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita semua untuk pertama, apapun kondisi hidup kita, apapun permasalahan dalam hidup kita, apapun rintangan, cobaan yang kita hadapi, marilah untuk selalu percaya pada kehendak Allah. Datang dengan penuh kerendahan hati, agar Allah yang penuh belas kasihan itu akan memberkati, memenuhi segala kebutuhan kita, dan yang lebih penting lagi, kita akan memperoleh keselamatan. Hal kedua yang menjadi inspirasi dan ajakan untuk kita semua, marilah kita juga menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama kita yang berkekurangan, yang sakit, yang tertindas, yang memperoleh penderitaan. Ketika kita sudah disembuhkan, sudah diselamatkan oleh Kristus, maka kita pun harus seperti Kristus yang mampu untuk menyelamatkan banyak orang yang menderita pada zaman ini. Saudara dan saudari, banyak orang yang menderita bukan karena fisik, tetapi banyak yang menderita karena mental. Kita diajak sebagai pengikut Kristus yang sudah diselamatkan, agar kita juga mampu seperti Kristus. Saudara dan saudari, semoga kita semua dapat meneladani hidup Kristus untuk mau pertama-tama percaya kepada kehendak Allah, dan mau juga ketika kita sembuh dan kita diselamatkan, kita juga mau untuk menyelamatkan banyak orang. Karena keselamatan jiwa-jiwa, keselamatan banyak orang adalah hukum yang paling utama. Semoga kita semua dapat beriman dengan teguh kepada Kristus dan mampu melakukan karya belas kasih. Rahmat Allah menolong kita semua dalam hidup beriman kita kepada Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.